Nomor 6. Sebuah katrol pejal bermassa 4 kg dan diameter 0,2 meter seperti pada gambar berikut. Bila katrol berputar dengan percepatan sudut sebesar 15 radian per sekon kuadrat, maka besarnya F adalah A. 1,2 Newton, B. 2,4 Newton, C. 3 Newton, D. 6 Newton, E. 12 Newton. Soal ini menggunakan konsep momen gaya. Pada soal diketahui massa M sama dengan 4 kg dan R setengah D sama dengan 0,1 meter. Percepatan sudut katrol alfa sama dengan 15 radian per sekon kuadrat dan momen inersia katrol I sama dengan mr kuadrat. Dan ditanyakan besar F tampak pada gambar berikut ini. Soal ini dapat diselesaikan menggunakan hukum 2 Newton pada gerak rotasi sebagai berikut. Sigma tau sama dengan I kali alfa. F kali R sama dengan mr kuadrat kali alfa. F kali 0,1 sama dengan 4 kali 0,1 kuadrat kali 15. F sama dengan 3 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7. Batang AD yang masanya diabaikan diletakkan mendatar dan dikerjakan 3 buah gaya seperti gambar berikut ini. Resultan momen gaya yang bekerja pada batang jika diputar di poros D adalah A. 2,4 Nm, B. 2,6 Nm, C. 3 Nm, D. 3,2 Nm, E. 3,4 Nm. Soal ini menggunakan konsep momen gaya. Pada soal disajikan diagram beberapa gaya pada sebuah batang, kemudian ditanyakan resultan momen gaya pada poros D. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara menentukan gaya-gaya yang akan digunakan dalam perhitungan. Pertama, jika gaya membentuk sudut theta, maka gaya tersebut direfleksikan pada sumbu Y dengan mengkalikan sin theta. Kedua, gaya yang mengenai poros tidak memiliki momen gaya sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan. Ketiga, kemudian gaya tersebut diputar menuju poros dan yang ditanyakan. Jika gaya tersebut searah jarum jam, maka momen gaya bernilai positif dan sebaliknya. Maka pada soal ini digambarkan diagram gaya sebagai berikut. Sigma tau di D sama dengan sigma F kali R sama dengan min 8 dikali 0,4 ditambah 10 dikali 0,2 ditambah minus 20 dikali 0,1 sama dengan min 3,2 ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan min 3,2 Nm. Tanda negatif merupakan arah resultan momen gaya yang berlawanan jarum jam. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Benda bidang homogen berada dalam sistem seperti pada gambar. Koordinat titik berat bidang tersebut adalah A. 60/11,31/11 cm, B. 63/13,33/13 cm, C. 69/17,32/17 cm, D. 90/11,42/11 cm, E. 90/17,52/17 cm. Soal ini menggunakan konsep titik berat. Untuk menyelesaikan soal ini caranya. Pertama, bangun tersebut dijadikan menjadi 2 bangun, yaitu bangun persegi dan bangun segitiga. Kedua, titik berat bangun persegi adalah setengah dari panjang atau lebarnya, sedangkan bangun berbentuk segitiga, titik beratnya adalah sepertiga dari tinggi segitiga diukur dari alasnya. Perhatikan gambar berikut ini. Masukkan ke dalam tabel. A. Luas bangun, X titik berat sumbu X, Y titik berat sumbu Y,
A kali X, A kali Y. Kemudian dijumlahkan untuk A dan A kali X serta A kali Y. Maka titik berat bidang tersebut adalah Z sama dengan X0, Y0. Sigma AX per A, sigma AY per A. 120 per 22,62 per 22 sama dengan 60 per 11,31 per 11 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 9. Sebuah balok dengan berat 20 Newton meluncur pada bidang miring dengan panjang 3 meter. Bergerak dimulai pada ujung bidang miring dan bidang miring membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Gaya gesek antara balok dengan bidang miring adalah 6 Newton. Besar energi kinetik balok ketika sampai di dasar bidang miring adalah A. 0 Joule, B. 4 Joule, C. 8 Joule, D. 12 Joule, E. 32 Joule. Soal ini menggunakan konsep usaha dan energi. Soal ini dapat diselesaikan dengan ilustrasi berikut ini. Gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya yang searah bidang gerak benda. Maka besar energi kinetik balok pada dasar bidang adalah EK sama dengan W. W sama dengan sigma F kali S. Sama dengan 10 min 6 dikali 3 sama dengan 12 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Grafik tersebut menyatakan hubungan gaya F yang bekerja pada benda yang bermassa 3 kg terhadap waktu T selama gaya itu bekerja pada benda. Bila benda mula-mula diam, maka kecepatan akhir benda adalah A. 5 meter per sekon, B. 10 meter per sekon, C. 15 meter per sekon, D. 20 meter per sekon, E. 25 meter per sekon. Soal ini menggunakan konsep impuls dan momentum. Soal disajikan grafik antara gaya dan waktu. Dan ditanyakan kecepatan akhir benda jika kecepatan benda semula 0 atau diam. Soal ini dapat diselesaikan dengan rumus impuls adalah perubahan momentum, sedangkan impuls adalah luas daerah di bawah grafik sebagai berikut. I sama dengan luas grafik sama dengan M kali V2 min V1. 9 ditambah 6 kali 4 per 2 sama dengan 3 kali V2 min 0. 30 sama dengan 3 V2. V2 sama dengan 10 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah B.